Halo guys, ikutin Hafi perjalanan Hafi hari ini ya. Yap, hari ini kita akan mengunjungi salah satu kebun binatang yang ada di daerah Batu Malang, Jawa Timur. Dan ini dia, kita sudah sampai di Batu Secret Zoo yang berlokasi di Jatim Park 2. Ikuti terus perjalanan kita hari ini ya. Nah, setelah sampai di area Jatim Park 2, kita bergegas membeli tiket dengan harga Rp140.000. Free akses 3 lokasi, yaitu Batu Secret Zoo, Sweet Memory Selfie, dan Museum Satwa. 3 lokasi ini masih satu area, yaitu di Jatim Park 2 ya. Dan setelah membeli tiket, kita langsung aja masuk ke area Batu Secret Zoo, dan ini dia pintu utamanya. Tidak jauh dari pintu utama, kita akan disambut oleh hewan-hewan yang ada di Batu Secret Zoo. Ini dia salah satunya, seperti tikus, tapi dia memiliki ukuran badan yang lebih besar. Dan ini Hafi sangat excited ya melihat hewan tersebut. Di sini ada hewan koti yang berasal dari Amerika. Hewan ini tergolong langka, guys. Setiap kandang hewan di sini terdapat papan keterangan yang menunjukkan asal, nama, dan identitas dari masing-masing hewannya. Jadi tidak perlu khawatir apabila anak bertanya apa nama hewan ini. Kita bisa menjelaskan dari papan informasi yang tersedia. Nah, ini Hafi sedang melihat monyet yang cukup jarang kita temui di kebun binatang lain ya. Tapi di Batu Secret Zoo Jatim Park 2 ini memiliki beragam jenis monyet. Baik monyet yang tergolong langka maupun yang tidak langka. Dan di sini kita bisa menemukan salah satu monyet terkecil di dunia yang cukup langka. Nah, ini dia. Dia sangat kecil, lucu, dan menggemaskan ya. Ini Hafi sedang menikmati air terjun buatan sambil istirahat sejenak sebelum melanjutkan explore Batu Secret Zoo. Ini kita berhenti sejenak melihat kura-kura, dan ini juga ada kandang monyet yang cukup besar ya. Kandang yang ada di Batu Secret Zoo Jatim Park 2 ini didesain sedemikian rupa agar mirip dengan habitat aslinya. Ini kita sedang melihat salah satu jenis hewan, yaitu kapibara. Wah, kapibaranya terlihat sedang menikmati makan siangnya ya. Di samping kandang kapibara kita bisa melihat kandang meerkat, dan itu dia hewannya, sangat kecil dan lucu. Di jam-jam tertentu kita bisa berkesempatan memberikan makan ke hewan atau feeding. Seperti Hafi saat ini sedang memberikan makan kuda Nil, dan ini gratis ya. Tapi ada juga beberapa hewan yang feedingnya itu berbayar. Lihat, seneng banget. Tidak jauh dari kandang kuda Nil terdapat kolam yang berisi angsa hitam. Hewan ini berasal dari Australia. Nah, Hafi sedang enjoy banget nih melihat monyet kolobus, yang mana monyet ini berasal dari Afrika. Selanjutnya ada monyet mandril atau dalam bahasa Indonesia disebut monyet dukun. Nah, ada monyet lagi nih yang bertubuh kecil tapi sangat lincah. Namanya monyet tupai yang berasal dari Amerika.
Nah, ini Hafi dan Ayah sedang memberi makan kelelawar ya. Makanan kelelawar ini berupa buah pepaya dan tersedia di depan kandangnya, sehingga para pengunjung bisa memberi makan atau feeding secara gratis. Selanjutnya, ada hewan meerkat. Hihi, bukannya guys, hihihi. Ini galangan kerdil. Ini hewannya kecil dan lucu. Ada buaya di dalam kolam. Ini giant ateter. Ini hewannya memakan semut. Lihat guys, ada beberapa ekor otter yang sedang berjemur dan mereka terlihat menikmati sekali ya. Nah, kali ini Hafi berkesempatan memberi makan atau feeding hewan alpaka nih. Ini gratis ya guys. Kita bisa minta wortel ke zookeeper pada saat jam feeding hewannya. Aku senang membeli makanan alpaka. Tidak jauh dari kandang alpaka, ini terdapat rest area ya. Sambil beristirahat, kita bisa melihat rakun yang sedang asyik bermain. Nah, selanjutnya kita akan memasuki area reptile garden nih. Di area reptile garden ini berisi hewan seperti ular, dari ular yang berbisa hingga jenis yang tidak berbisa, semua lengkap ya. Ada pula beberapa jenis kadal, komodo, buaya, dan juga biawak. Semua jenis hewan yang ada di sini diletakkan di dalam kandang yang berbentuk seperti akuarium yang dilengkapi dengan identitas hewannya di bagian atas akuarium. Kandang yang berbentuk akuarium ini memang didesain semirip mungkin dengan habitat aslinya, sehingga setting dari kandangnya di setiap hewan itu berbeda. Nah, kandang buaya ini yang sepertinya dibuat sedikit berbeda ya. Dibuat di area outdoor, dilengkapi dengan kolam dan air terjun buatan. Mirip seperti habitat aslinya. Nah, di sini juga terdapat replika telur ular berbisa yang hidup di Indonesia. Nih, Hafi sedang enjoy banget melihat biawak yang ada di dalam kandangnya ya guys. Di area reptile garden ini memang koleksinya sangat lengkap dan areanya cukup luas. Pasti dijamin anak-anak bakal seneng banget. Selanjutnya kita akan memasuki area akuarium. Kita lihat ya, ada apa aja nih di dalam. Memasuki area akuarium, kita akan disambut oleh lorong yang cukup panjang dan lorong ini dihiasi dengan lampu yang full berwarna hijau. Hari ini kita mau masuk rumah hantu. Setelah melewati lorong berwarna hijau, kita tidak langsung disambut oleh akuarium yang berisi ikan nih guys. Tapi kita disambut oleh beberapa jenis hewan yang hidupnya di darat.
Penataan area akuarium ini cukup unik ya guys, dan instagramable. Jadi buat kalian yang datang ke Batu Secret Zoo Jatim Park 2 ini, selain menambah wawasan tentang hewan, kita juga bisa mengabadikan momen bersama keluarga, teman, dan orang-orang tersayang. Nah, ini dia guys, kita sudah memasuki area akuarium yang berisi ikan. Ada ikan laut dan juga ikan yang habitat aslinya ada di air tawar. Ini dia yang unik nih, ada belut listrik yang berukuran cukup besar ya. Akuarium di sini bisa diisi beberapa jenis ikan ya, jadi tidak hanya satu jenis ikan saja. Hampir sama dengan area reptile garden, di mana setiap akuarium terdapat keterangan dan identitas dari jenis-jenis ikan yang ada di dalamnya. Ini nih guys yang cukup unik. Di sini disediakan area untuk spot selfie. Jadi seolah-olah kita sedang berada di dalam dasar laut ya. Spot selfie-nya tidak hanya satu nih guys, ada dua, dan ini adalah spot selfie yang kedua. Hampir mirip, tapi sedikit berbeda ya setting dari akuariumnya. Di sini juga terdapat kolam yang terbuka berisi bintang laut. Tapi setelah dicek ternyata bintang lautnya ini sudah mati guys. Walaupun area akuarium ini indoor dan cukup banyak pengunjung yang memadati area ini ya, tapi tenang aja, di sini suasananya cukup dingin karena dilengkapi dengan pendingin ruangan. Di ujung area akuarium ini ternyata juga terdapat beberapa hewan ular, kadal, tapi kebanyakan di sini adalah hewan ular ya guys. Cukup unik sih, hampir sama dengan yang ada di area reptile garden. Dan yang ini adalah akuarium terakhir. Ini adalah akuarium yang paling besar dan berisi ikan-ikan yang ukurannya juga cukup besar, dan diperkirakan juga ini usianya sudah cukup tua ya guys, seperti ini. Ikannya berukuran sangat besar sekali ya. Keluar dari area akuarium, kita akan melihat seekor jaguar yang sekilas mirip dengan macan tutul ya. Dan ini tim Hore Hafiz sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan nih guys. Nah, kalau yang ini adalah hewan hiena yang berasal dari daerah Afrika. Nah, ini kita sedang berada di depan kandang lemur, di mana kita sebenarnya bisa berinteraksi langsung dengan lemur, tapi dikenakan biaya tambahan sebesar Rp20.000. Dan masuk ke kandang lemur ini dibatasi oleh jam-jam tertentu, terutama pada saat jam-jam feeding lemur. Nah, yang ini juga salah satu jenis lemur, tapi dia berwarna hitam dan putih ya, sedangkan yang di dalam kandang tadi berwarna merah. Nah, ini kita sedang berjalan menuju ke area berikutnya, yaitu savana. Area savana ini bentuknya seperti lorong panjang, di mana sisi kanan dan kirinya dibatasi dengan kaca, sehingga kita bisa leluasa melihat hewan-hewan yang ada di dalamnya. Hewan di area savana ini ada beberapa jenis ya, seperti zebra, rusa, dan kijang. Mereka ini tergolong hewan herbivora, jadi aman disatukan di dalam satu kandang yang sama.
Nah, ini adalah suasana setelah kita keluar dari area savana, tapi konsepnya masih sama ala-ala Afrika gitu ya guys, dan ini cocok banget untuk area selfie. Di sisi kanan area savana, kita bisa melihat kandang kecil yang ternyata berisi hewan landak yang sedang tidur guys. Dan di kandang yang sama juga terdapat hewan meerkat, dia sedang berdiri. Dan lucu banget ya. Nah, di sini juga terdapat rest area. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan, kita bisa mengisi tenaga terlebih dahulu nih. Nah, rute selanjutnya terdapat kandang gajah. Di sini kita bisa memberikan makan atau feeding dan berinteraksi langsung dengan gajahnya. Lucu banget ya guys. Nah, untuk feeding gajah ini berbayar ya guys. Kita bisa membeli 1 cup berisi wortel kepada petugasnya seharga 10.000. 1 cupnya berisi cukup banyak wortel guys, sehingga kita bisa memberikan makan berkali-kali. Nih, Hafi juga seneng banget ya, bisa kasih makan langsung ke gajah. Nah, ini kita sedang mampir melihat hewan tapir ya. Nah, ini dia part yang paling ditunggu-tunggu, area bermain. Jadi di Batu Secret Zoo selain terdapat hewan-hewan yang koleksinya cukup lengkap, di sini juga banyak disediakan wahana permainan yang bisa dimainkan dari mulai anak-anak, remaja hingga orang dewasa ya. Selain wahana permainan, di sini juga terdapat kolam renang, tapi kolam renang di sini khusus anak-anak ya. Aku sedang berenang guys. Ini seru sekali, menyenangkan. Nah, di sini juga terdapat area playground untuk anak-anak dan ini semua gratis ya guys, sudah include tiket masuk. Nah, ini ada roller coaster ya. Untuk menaiki roller coaster ini minimal tinggi badannya sudah mencapai 100 cm ya. Aku tidak bisa naik roller coaster guys, karena tinggiku 8 cm. Nah, tinggi badan Hafi memang 98 cm ya guys. Sekalipun tinggi badannya kurang 2 cm saja, tapi tetap tidak diizinkan untuk menaiki beberapa wahana ya. Nah, untuk anak-anak dengan tinggi di bawah 100 cm tetap tenang ya guys, karena masih banyak pilihan wahana yang bisa dicoba oleh anak-anak. Aku naik kereta guys. Aku sedang naik perahu. Aku berani loh. Wahana permainan di Batu Secret Zoo Jatim Park 2 ini sangat beragam ya guys. Dan semua wahana permainan di sini gratis ya. Kalian bisa naik wahana di sini lebih dari 1 kali guys. Asalkan tetap mengantri ulang ya. Dan ini Hafi sedang mencoba playground indoor ya. Ini juga gratis, tapi wajib memakai kaos kaki. Kalau kalian tidak bawa, bisa beli di lokasi.
Nah, selanjutnya kita ingin mencoba wahana Mumu Farm. Karena sepertinya wahana ini cocok untuk anak-anak ya. Nah, setelah melewati antrian yang cukup panjang, akhirnya giliran kami nih untuk menikmati wahana Mumu Farm ini. Nah, di wahana Mumu Farm ini kita akan menaiki sebuah kereta kecil. Nah, ini dia Hafi mencoba untuk mengendarai ya guys. Dan ini cukup menyenangkan sekali untuk anak-anak. Nah, kereta mini yang kita tumpangi ini akan membawa kita menuju ke sebuah kandang yang berisi patung hewan ternak seperti sapi, bebek, dan ayam. Nah, patung-patung di sini akan otomatis bergerak ketika kita melewatinya. Rute perjalanan kereta mini Mumu Farm ini ternyata cukup panjang guys. Walaupun hewannya berbentuk patung, tapi wahana ini cukup menyenangkan. Selesai menaiki wahana Mumu Farm, kita melihat Ankolewatusi. Ini adalah sejenis sapi domestik yang berasal dari Amerika. Di samping wahana Mumu Farm ini terdapat sebuah wahana anak-anak ya. Nah, ini Hafi sedang naik. Dan di tengah wahana ini terdapat kuda gipsi yang sangat cantik. Selanjutnya kita memasuki area River Adventure. Nah, di area River Adventure ini terdapat danau buatan yang cukup besar ya. Nah, ini adalah danau yang kita lihat dari sisi atas tadi ya guys.
Dan ini kita akan menaiki kapal, di mana kapal ini akan mengelilingi danau yang tadi kita lihat dari bagian atas. Nah, ternyata danau ini berisi banyak sekali burung pelikan, guys. Menaiki kapal di sore hari dengan pemandangan sebagus ini, tentu ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan ya, guys. Untuk bisa menaiki kapal ini butuh perjuangan yang cukup panjang, guys, karena tadi sempat mengantri dan kita harus menunggu selama kurang lebih 45 menit. Tapi tenang aja, karena perjuangan yang kita lalui akan berbuah manis, guys. Lihat pemandangan dan pengalaman menaiki kapal seperti ini tentu sangat seru sekali ya. Nah, ternyata tidak hanya disuguhi pemandangan yang cantik, kita juga disuguhi oleh sebuah terowongan yang berisi patung-patung yang sangat cantik nih, guys. Dan sepertinya terowongan ini berkonsep Aladin ya, guys. Patung di sini otomatis bergerak ketika kita melewatinya. Suasananya sangat cantik ya, guys, bagaikan berada di negeri dongeng. Aku senang sekali naik kapal, guys. Dan ini kita sudah sampai lagi di dermaganya. Setelah puas berkeliling menggunakan kapal, kita lanjut lagi perjalanan menuju pintu keluar. Dan ini kita sedang melihat babi hutan. Yang ini mananya tikus air. Foto dulu, guys. Hihihi, aku happy sekali, guys. Nah, di sepanjang jalan menuju pintu keluar ini sebenarnya masih banyak sekali hewan ya, guys. Tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 5, jadi semua hewan sudah dimasukkan kembali ke dalam kandang. Padahal kita masuk ke area Batu Secret Zoo ini
cukup pagi, tapi tetap saja kita tidak bisa menyelesaikan satu area Batu Secret Zoo. Dan ini dia akhir dari perjalanan kita. Bye bye. See you ya guys.